Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait SAM. Seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa SAM itu diibaratkan sebagai alat untuk menciptakan laptop atau komputer kita sebagai server secara offline. Memang ada beberapa perbedaan antara server offline dan online. Ada tingkat kesulitannya tersendiri, sehingga kita tidak bisa secara sepenuhnya bergantung pada SAM untuk deployment web. Biasanya para developer menggunakan SAM adalah untuk menguji coba web yang akan di deployment, kemudian membuat dari awal atau dari ulang web itu sendiri. Nah, seperti yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa di htdocs yang ada di folder SAM masing-masing teman-teman itu bisa membuat sebuah file indeks HTML masing-masing gitu ya. Nah, sebenarnya ada teknik yang memudahkan teman-teman untuk membuat hal tersebut sehingga bisa dibaca oleh SAM atau oleh server lokal. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini, ketika di htdocs saya memiliki folder yang banyak, ini berarti berbagai macam situs saya ada. Ini bermacam situs, saya memiliki berbagai macam situs, sehingga alangkah baiknya untuk pemula di htdocs-nya kita membuat sebuah folder tersendiri. Contoh, misalkan saya akan membuat folder latihan. Indeks yang kemarin kita taruh di folder latihan. Ya, indeks yang folder index.html yang kemarin kita taruh di dalam folder latihan, sehingga ketika kita mengakses localhost, jadi untuk SAM ini kita harus menggunakan akses localhost, atau jika tidak memakai localhost kita ketik 127.0.0.1 ya. Nah, itu sama saja dengan localhost. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan slash, baru kemudian nama folder yang kita jadikan sebuah domain, istilahnya seperti itu. Contoh, misalkan tadi foldernya adalah latihan, maka akan muncul indeks HTML yang kemarin, yaitu selamat datang. Nah, kemudian teman-teman bisa membuat tambahan lagi di dalam folder yang tadi, gitu ya. Bisa membuat sebuah folder CSS misalkan, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di situ ada CSS-nya, sehingga ada stylenya di dalam indeks HTML ini. Nah, selain itu, SAM juga digunakan untuk menyimpan database. Kenapa demikian? Karena ada fitur MySQL. MySQL itu adalah salah satu framework untuk penyimpanan database. Ada berbagai macam teknik atau framework yang digunakan. Ada PostgreSQL, MariaDB atau MySQL, kemudian ada yang lainnya, gitu ya. Nah, untuk saat ini yang paling banyak digunakan adalah MySQL. Sedangkan PostgreSQL itu biasanya digunakan pada data-data atau database yang tidak terstruktur. Nah, aplikasi apa saja yang digunakan dalam data-data yang tidak terstruktur itu? Yaitu biasanya data-data yang memiliki pengguna atau user yang banyak. Contohnya adalah aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan, entah itu Tokped dan sebagainya, gitu ya. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan sebagainya, itu biasanya mereka menggunakan PostgreSQL dibandingkan dengan MySQL.
Nah, untuk mengakses MySQL ini atau database ini, teman-teman cukup menggunakan localhost, kemudian php myadmin. Nah, php myadmin ini perlu diingat oleh teman-teman ketika akan mengakses database, apalagi nanti kita akan membuat deployment website yang berbasis WordPress. Ini adalah satu keharusan dan harus diingat, ada fitur yang namanya php myadmin. Baik, itu saja materi sesi kali ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu deployment WordPress secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.